Di pertemuan kali ini, kami dari kelompok Bayu Pramana, Zaki Albin Kanaka, Nathanael Michael, saya sendiri, dan Eka Faral Sanjaya. Setelah itu ada Vincent Colin Iskandar dan juga Juan Alexander Tristan ingin mempersembahkan sebuah karya tulis yang sudah kami buat sepanjang pelajaran bahasa Indonesia di Universitas Ciputra. Dan untuk topik pembahasan kali ini kami juga menetapkan satu tema, yaitu efek pandemi pada UMKM yang berada di Indonesia. Latar belakang. UMKM merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang per orang atau badan usaha per orang dengan jumlah aset maksimal 0 sampai 50 juta dan omset total 0 sampai 300 juta. UMKM merupakan salah satu potensi perluasan kerja untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. UMKM juga memiliki kontribusi yang besar khususnya di negara-negara berkembang. Kemudian ada permasalahan. Ada banyak permasalahan yang mungkin dialami oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Namun, terdapat beberapa masalah utama UMKM yang sering terjadi sehingga menghambat pertumbuhan usaha. Yang pertama, minimnya modal usaha. Yang kedua, kesulitan dalam hal perizinan. Kemudian ada kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital. Dan selanjutnya, pembukuan masih manual. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran membayar pajak. Berikut adalah sebab akibat penghambat pertumbuhan UKM di Indonesia. Yang pertama yaitu modal usaha yang kurang menyebabkan sulitnya para UMKM untuk berkembang. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang cara membangun sebuah usaha. Yang ketiga adalah inovasi produk yang terbilang masih kurang untuk menambah daya tarik customer. Yang keempat adalah tidak adanya online marketing untuk menarik para customer. Dan yang terakhir adalah cara marketing yang buruk atau cara pemasaran yang kurang mengakibatkan para customer tidak mengetahui usahanya. Analisa UMKM di masa pandemi COVID-19 ini. Di 2020 memang apa boleh buat ya, menyedihkan. Sekitar 30 juta UMKM bangkrut, terutama usaha-usaha mikro. Ujarnya dalam pelatihan BI secara virtual Jumat 26 bulan 3 tahun 2021. Keadaan UMKM saat pandemi dari 2020 sampai sekarang bahwa 30 juta UMKM bangkrut. Ini data dari Kadin, Kamar Dagang dan Industri dari Juli 2020. Ujarnya dalam webinar digitalisasi pembiayaan untuk UMKM yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK, pada Sabtu 18 bulan 9. Iksan juga memaparkan berdasarkan survei Bank Indonesia pada Maret 2021, sebanyak 87,5% UMKM terdampak akibat pandemi dan 93,3% pelaku usaha sektor tersebut merasakan dampak penurunan omset penjualan. Lalu dari survei itu menyebut bahwa 12,5% UMKM ternyata tidak terdampak dan ada 27,6 unit usaha itu justru mengalami peningkatan omset saat pandemi. Data UMKM yang bangkrut di era pandemi COVID-19. Bank Indonesia menyebutkan sebanyak 87,5% UMKM terdampak pandemi COVID-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2% diantaranya terdampak negatif di sisi penjualan. Menurut survei yang dilakukan Bank Sentral, pandemi memberikan tekanan pada pendapatan, laba, dan arus kas, hingga para pemilik usaha memilih untuk wait and see. Namun, rupanya tak semua responden terdampak pandemi. Bank Indonesia mengungkapkan ada 12,5 responden yang tidak terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, dan bahkan 27,6% diantaranya menunjukkan peningkatan penjualan. Terkait pertumbuhan UMKM, survei BI menunjukkan pengembangan kredit UMKM pada 2020 berada di angka minus 1,8%. Sementara itu, secara pangsa kredit, angkanya sudah cukup tinggi dengan alokasi 19,7%. Namun, dari sisi kualitas kredit, Yunita menyebut kualitas kredit masih di bawah threshold atau sebesar 3,95%. Adapun jumlah rekening kredit sebanyak 16 juta yang didominasi oleh usaha mikro 72,5%, disusul oleh usaha kecil 13,2% dan usaha menengah 14,4%. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama dalam permasalahan yang terjadi oleh para UMKM. Yang kedua, membantu para UMKM
dari masalah yang telah dialami oleh UMKM. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga produk, dan orientasi pasar terhadap kinerja penjualan. Manfaat dari penelitian kami yaitu, yang pertama, agar masalah yang dialami oleh para pelaku UMKM menjadi tersampaikan dan menemukan sebuah solusi. Yang kedua, agar para pelaku UMKM menjadi teredukasi dan kekurangan para individu dari penelitian yang kita lakukan.